Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan kru-kru RDAY semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mami Nopetasari dari Sukapura, Jakarta Utara. Saya ingin bertanya Pak Ustadz ya. Ini. Waduh, gue dipanggil Pak Ustadz. Seneng benar gue. Ini. Alhamdulillah. Saya kan pengen gue banget dipanggil tuh. aja Haji Ngaceng. Haji, ya Allah. Dipanggil saya pengen Ustadz. banget ya, pengen banget punya rumah dari dulu gitu kan. Tapi nggak kesampaian-sampaian ngumpulin uang habis begitu aja. Ada aja itu urusannya ya. Kayak semacam anak lah pindah sekolah, mengeluarin uang lagi. Jadi habisnya tuh begitu aja Pak Haji. Saya juga dagang sembako juga. Kemarin alhamdulillah lancar. Sekarang ini dagangan saya tuh kebanyakan diutang Pak Haji. Bagaimana caranya supaya dagangan saya lancar, nggak diutangin orang-orang, dan saya bisa ngumpulin duit biar bisa kebeli rumah. Terima kasih. Kenapa mbaknya nggak punya rumah? Kenapa mbaknya dagangnya diutangin? Kenapa mbaknya sekarang sulit? Karena mbaknya sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong nggak? Kadang-kadang kalau lagi kalau lagi pas di perjalanan ya Pak Haji gitu, kalau pas lagi di perjalanan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, kalau dia punya motor cicilan. Kalau dia punya mobil cicilan. Kalau dia punya rumah cicilan. Boleh punya motor gede moge tapi nyicil. Karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Boleh mobilnya Pajero, boleh mobilnya Land Cruiser, boleh mobilnya BMW, tapi nyicil. Karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Boleh rumahnya klaster, boleh rumahnya di atas 15 miliar, boleh rumahnya di atas 20 miliar, tapi nyicil. Ini yang repot lagi nih. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, kalau dia punya pasangan hidup cicil. Nah lu tuh. Jadi sholat ba'diyah qobliyah tuh di RDAY wajib. Jadi orang yang sholat ba'diyah qobliyah kalau punya motor cicilan pelan-pelan pasti langsung lunas. Mobil pelan-pelan langsung lunas. Rumah pelan-pelan langsung lunas. Punya dagangan pelan-pelan langsung maju. Memang nggak wajib kalau di luaran sana, kalau di RD wajib sholat ba'diyah qobliyah. Nah coba praktekin kamu sholat ba'diyah qobliyah. Ya baik. Bisa? Bisa, alhamdulillah, insya Allah bisa. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Yang kedua kali lagi ya, ini masalah anak ya Pak Haji, masalah anak. Ini anak saya ini yang bontot ini lumayan aktif ya. Itu kayaknya kita perlu kesabaran yang luar biasa. Kenapa nggak disumpahin kayak anak gue? Fauji, jangan main air. Awas kalau Fauji main air. Papa punya mobil Robicon. Gue punya Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Hummer. Punya mobil Hummer. Jadi kita bersyukur punya anak nakal. Kesempatan kita nyumpahin. Sumpah serapah. Lu mah anaknya. Anak saya aktif. Sumpahin dong. Kalau kamu nakal, mama punya rumah 1000 meter. Begitu, gue juga begitu kan, gue gak punya rumah dulu. Gak punya, gue nikah tahun 96. Sampai tahun 2002 gak punya rumah. Ini kan kameramen teman gue SMA. Iya betul? Gue sumpahin anak gue. Kalau kamu mandi, main air, papa punya rumah 1000 meter yang ada kolam renangnya. Sekarang rumah gue ada kolam renangnya bos. Nah begitu juga berlaku buat semua. Ini nggak ada yang keluar biar nggak kantuk. Jadi kamu jangan sedih punya anak aktif. Kesempatan kita nyumpahin. Pak Haji kok tahu
lo lihat deh. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Itu dia nggak pinter, dia goblok. Tapi disumpahin sama emaknya. Syekh Sudais, kalau kamu nakal, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Betul? Namanya siapa? Syekh Sudais. Justru kalau bisa kita bilang sama anak kita, ayo dong kamu nakal dong, mama mau nyumpahin kamu. Jadi ada bahan. Jadi kalau di Al-Quran, habis gelap terbitlah terang. Anak bikin gelap, kita punya rumah. Anak bikin gelap, kita punya kaya raya tajir melintir. Saya nggak setuju kita kerja. Kita nggak setuju sekolah pinter-pinter. Percuma sekolah pinter. Kok percuma Pak Haji? Ya cuma menjadi staf ahli. Yang goblok malah jadi apa tuh? Oke? Hah? Jadi pengacara tuh. Iya. Goblok tuh. Jadi pengacara tuh. Yuk, Bapak-bapak pertanyaannya Pak. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Asep Saprudin dari Jakarta. Iya. Saya mau testimoni nggak ya? Boleh, Man. Pertama, saya kerja di kontraktor bagian pembuatan izin-izin bangunan. Iya. Setelah situ bos saya meninggal, Iya. saya jualan mie ayam. Iya. Saya kesini 2 kali. Apa yang kata Pak Haji, ilmu Pak Haji udah saya laksanakan. Iya. Bangun jam 12, saya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, sholat witir. Tapi Pak Haji, saya nggak baca Quran. Saya baca istighbar, ya, zikir, ya kan, salawat, saya baca. Nggak boleh. Hah? Nggak Ini begini boleh, Pak Haji. mesti Nah baca setelah Quran. saya baca itu, Ya. setelah subuh saya baca alhamdulillah 990. Begitu saya jualan itu rame bener Pak Haji. Rame Pak Haji. Tapi rame jadi utang Pak. Enggak diutang Pak Haji. Enggak, Rame. maksudnya Bapak rame nanti utangnya Oh gitu, banyak. gitu ya. Ini saya testimoni aja, saya ceritain Pak Haji ya. Ya. Hasil pengalaman saya. Rame, ya alhamdulillah Pak Haji ya. Habis terus siang habis. Nah setelah itu kalau nggak salah yang ke 2 minggu itu saya lupa ke apa namanya, ke pagian gitu Pak Haji. Bangunnya Ya setengah 2 saya bangun. kepagian setengah 2. Ya setengah 2 saya bangun. Saya mandi, tetap saya sholat. Ya kan? Masih rame Pak Haji. Rame. Nah, yang ketiga kali, saya pernah 3 kali lupa itu kesiangan terus. Kesiangan. Nggak sholat ya, nggak mandi. Udah gitu. Tadi kesini mandi gak? Mandi Pak Haji, mandi. Buktinya mana? Nah, di situ dagangan saya sepi Pak Haji. Oh iya. Sepi. Wah. Setelah nggak mandi dagangan sepi. Saya bilang tadinya habis banyak. Ini sehari saya tunggu cuma 2 mangkok Pak Haji. 2 mangkok. 2 mangkok ke hari Senin. Padahal tuh. kalau mandi rame. Iya Pak Haji. Hari Senin saya hitung 2 mangkok loh. Kok begini? Hari Selasa 3 mangkok. Hari Rebo, ya kan? Hari Rebo nih, alhamdulillah 5 mangkok, ya kan? Yeah. Saya pikir apa saya tegur, saya suruh balik lagi ke Bogor nih ke Pak Haji nih. Saya kan sebulan baru datang lagi ke sini. Saya datang lagi ke Pak Haji. Sekalian saya mau curhat sama Pak Haji nih, ya kan? Curhat. Ya. Papa Dede. Curhat Biasanya dan kan Mama Dede. testimoni Pak Haji ya. Ya. Jadi begini Pak Haji. Itu kalau saya laksanakan itu salah atau enggak Pak Haji? Kalau menurut Pak Haji kan baca Quran sekian juz. Harus baca Quran Pak. Gitu. Harus baca Quran. Orang yang baca Qurannya jam 00 setelah mandi tahajud baca Quran, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Nah coba Bapak baca Quran, tidak ada loh bos. Dimanapun maksain disuruh wajib habis tahajud baca Quran. Di mana-mana orang habis tahajud apa? Tidur.
Ini enggak baca Quran. Di mana-mana kan orang tahajud jam 3. Di sini enggak jam 00. Tapi benar Pak Haji, apa yang terangkan Pak Haji tadi, saya sakit selama 8 bulan Pak Haji. Enggak berdaya. Dia saya udah sarapan, bahkan saya udah nangis sama saudara saya Pak Haji. Badan saya 70 kilo, turun 40 kilo. Sekarang jadi berat badan berapa? Sekarang hampir 70 lagi. Jadi turun Setelah saya berapa mandi, kilo? ya. Turun berapa kilo? Sekarang naik. Waktu saya sakit dari 70 ke 40. Turun berapa kilo? Turun berarti 70,30 kilo ya. Daging berapa sekilo? Itu benar Pak Haji. Khasiatnya ya Pak Haji. Yang saya rasakan khasiatnya bangun malam benar. Setelah saya bangun malam itu badan saya kayak tenaga, pikiran kayaknya muda lagi Pak Haji. Muda. Benar. Orang yang mandi jam 00 gula darahnya normal. Mandi jam 00. Sekali lagi Luar Pak Haji. biasa. Pak Haji. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dusanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.